Pengertian koordinasi. Menurut James dan Charles Wankel 1986, koordinasi merupakan proses menyatu padukan tujuan dan kegiatan dari unit-unit suatu organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran organisasi yang efisien. Terus ada juga pengertian dari pelaksanaan pembangunan merupakan langkah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Juga terdapat di sini beberapa hakikat koordinasi dalam pembangunan. Yang pertama adalah ciri-ciri koordinasi yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Kedua, koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Yang ketiga, koordinasi adalah proses yang terus-menerus. Keempat, adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. 5. Konsep kesatuan tindakan. Dan yang keenam, tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Terus yang bagian keduanya yaitu jenis koordinasi. Jenis koordinasi di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama vertikal dan kedua horizontal. Koordinasi perencanaan dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, yang mencakup pemanfaatan, dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Aspek-aspek yang menghasilkan rencana pembangunan terbagi menjadi 5. Yang pertama, lingkungan. Kedua, potensi dan masalah. Ketiga, institusi perencana. Keempat, aspek ruang dan waktu. Kelima, legalisasi kebijakan. Nah, dengan demikian, koordinasi yang efektif memerlukan adanya perasaan untuk bekerja sama, persaingan yang seimbang, kesadaran akan pentingnya waktu, dan kesadaran akan identitas organisasi yang kuat. Mengenai koordinasi perencanaan dalam pembangunan, sejalan dengan perkembangan situasi pembangunan saat ini, penting bahwa pemerintah tidak bisa lagi bertindak dengan menggunakan paradigma lama, yang mana cenderung mendominasi peranan dalam pembangunan, tetapi perlu adanya dukungan masyarakat dan swasta, yang mana dukungan masyarakat lokal itu sendiri dapat dilakukan dengan berperan aktif dalam proses perencanaan, bahkan hingga dalam langkah pengawasan. Setelah koordinasi perencanaan pembangunan, tentu adanya koordinasi pelaksanaan pembangunan, yakni dirancang untuk mempertemukan aspirasi dari masyarakat dan aspirasi dari pusat, atau bottom up and top down. Tetapi masih jauh dari kinerja yang diharapkan. Koordinasi memiliki peran penting dalam pembangunan. Mengapa demikian? Karena pembagian besar program pembangunan memiliki sifat antar sektor yang memerlukan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait. Contoh dari studi kasus dari koordinasi pelaksanaan pembangunan ini yaitu seperti proyek pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Proyek pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan proyek besar yang melibatkan koordinasi dari berbagai kementerian atau lembaga pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, BUMN, serta pihak swasta. Koordinasi yang diperlukan dalam hal perencanaan tata ruang, penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, serta fasilitas pemerintahan dan perumahan. Jadi, koordinasi adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang sukses. Dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi yang baik, berbagai pihak yang terlibat dapat bekerja sama secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama.